Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Itu khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir. Kalau ada orang moderat, ya pasti orang cerdas, orang pintar, berpendidikan itu. Kalau orang nggak cerdas, nggak mungkin wasakon. Ya karena kalau radikal itu nggak perlu cerdas. Tinggal Allahu Akbar gitu aja, ya Allah, gampang kan? Takbir, dah gampang kan? Ya, takbir gitu aja, ya selesai. Khilafah, gitu aja. Atau apa? Tahu-tahu khilafah. Apa? Takbir. Abdus Somad juga, uas itu. Itu khilafah itu. Abdus Somad, uas itu. Ustadz Abdus Somad itu. Solusi satu-satu bagi umat itu sebenarnya khilafah. Saya punya rekamannya tuh. Kadang-kadang orang lain nggak ngerti, saya ngerti. Polisi nggak tahu, saya tahu. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini kembali saya mengajak kita untuk melihat atau menyaksikan seorang pemuka agama yang dimana ceramah-ceramahnya sungguh sangat mencerahkan dan memberikan edukasi bagi setiap orang yang menonton dan melihatnya. Dan ceramah beliau ini merupakan ceramah yang adem dan ceramah yang membangun tanpa menyinggung perasaan agama lain. Siapakah dia, saudara? Yaitu Profesor Syai'akil Siraj. Ya, beliau ini yang menolak keras orang-orang mau mendirikan negara khilafah, ya. Sebagaimana ajaran Ustadz yang kita kenal, yaitu Ustadz Abdul Somad, pernah beliau mengatakan dan menyampaikan bahwa solusi satu-satunya untuk permasalahan bangsa ini menurut Ustadz Abdul Somad yaitu khilafah. Jadi oleh sebab itu, saudara, mari kita mendengarkan pencerahan dari Profesor Kiai Haji Syai'akil Siraj. Ya, seperti apa videonya, saudara? Inilah dia videonya berikut ini. Kalau ada orang moderat, ya pasti orang cerdas, orang pintar, berpendidikan itu. Kalau orang nggak cerdas, nggak mungkin wasakon. Ya karena kalau radikal itu nggak perlu cerdas. Tinggal Allahu Akbar gitu aja, ya Allah, gampang kan? Takbir, dah gampang kan? Tinggal ngomong gitu aja kok. Orang butuh ngajar, orang butuh sekolah, orang butuh kuliah, orang butuh cerdas, orang butuh hafal Quran, nggak butuh ya, takbir gitu aja, ya selesai. Khilafah, gitu aja kok. Nggak pernah bangun sekolah, nggak pernah bangun pesantren, nggak pernah bangun madrasah, nggak pernah bangun masjid, nggak pernah bangun musola, nggak ikut berjuang, nggak ikut berkeringat, apalagi berdarah-darah melawan penjajah atau apa. Tahu-tahu khilafah. Apa? Takbir. Abdus Somad juga, uas itu. Itu khilafah itu. Abdus Somad, uas itu. Ustadz Abdus Somad itu. Solusi satu-satu bagi umat itu sebenarnya khilafah. Saya punya rekamannya tuh. Kadang-kadang orang lain nggak ngerti, saya ngerti. Polisi nggak tahu, saya tahu. Di Suriah sudah 500.000. Di Yaman ribuan mati, anak-anak kecil, ibu-ibu kelaparan. Bom di mana-mana. Saudi menyerang Yaman dengan alasan mau menyerang kelompok Syiah Al-Houthi yang di belakangnya dipegang oleh Iran, dan seterusnya lah. Di Libya antara Tripoli dan Benghazi. Benghazi belah timur, Tripoli belah barat. Masih selalu perang. Sama-sama Libya, Benghazi dan Tripoli. Di Indonesia beda dong, nggak seperti itu. Kenapa? Kita punya struktur sosial yang jelas. Kita punya budaya. Teologi kita dari Arab. Quran dari Arab, bahasanya Arab. Syariat kita dari Arab, sholatnya bahasa Arab, adzan bahasa Arab. Tapi budaya kita jauh lebih mulia daripada budaya orang Arab.
Di Arab tidak ada adik panggil kakaknya mas, kang, bang, kakak. Di kita kalau ada adik orang manggil kakaknya namanya saja jelek banget. Lagi bertengkar masih panggil mas, kurang ajar sampean mas. Lagi bertengkar, lagi marah itu, kurang ajar sampean kang. Di Arab anak muda lewat depan orang tua nggak ada permisi atau nyun sewu atau mohon maaf, nggak ada, biasa. Bahkan lewat di depan orang sholat nggak ada ragu-ragu maju mundur atau gimana. Kalau di kita sebisa mungkin jangan sampai melewati depannya orang sholat. Kalau mau lewat tuh melipir-melipir lah, jangan sampai. Terpaksa, kalau terpaksa pun aduh dengan sangat sedih lewat depan orang sholat. Bukan hanya itu, lebih dari itu lagi. Melangkai kepalanya orang sedang sujud. Ayo, yang sudah haji pernah kan semuanya? Di Indonesia ini sejahat, cari orang paling jahat. Cari orang paling jahat, Hercules lah cari itu. Berani nggak ngelangkai orang lagi sujud, kepala orang lagi sujud. Bukan karena takut banser ditempeleng, bukan. Hatinya tuh sampai hati nggak ngelangkai orang lagi sujud. Hatinya tuh loh. Bukan berarti kita takut pada polisi atau dipermasalahkan, bukan. Sejahatnya ada orang di kita tidak berani ngelangkai orang sholat. Orang sujud, kepala kita langkain. Itu kita masih punya budaya seperti itu. Oleh karena itu budaya harus kita pertahankan. Padahal budaya kita sendiri yang paling cocok dengan agama Islam. Islam dari kata salam, damai, peace. Islam dari kata salamah, man salima akhuhu min yadihi walisani. Orang Islam itu orang yang temannya selamat, terjaga dari kenakalannya lah, dari gangguannya. Coba. Atau dikata taslim, jadi Islam itu selamat dan menyelamatkan. Atau taslim, menyerah total pada Tuhan. Gak mungkin diartikan selain makna itu. Tidak ada makna selain itu. Islam, salam, damai. Islam, menyelamatkan orang lain atau menyelamatkan bersama-sama. Atau taslim, menyerah kepada Tuhan. Gak mungkin ada arti lain. Bahkan nyun sewu, mohon maaf, di Quran tidak ada ayat yang menegaskan lapal-lapal umat Islam. Nggak ada. Nggak ada itu. Umatan Islamiyatan, nggak ada itu. Apalagi umatan Arabiyatan, nggak ada. Yang ada umatan wasaton. Kenapa? Kenapa nggak ada umat Islam? Karena Quran menekankan kualitas, bukan legal formal. Bukan dibenderakan umat Islam itu. Tapi kualitas, peran, fungsi. Litakunu syuhada 'alan nas. Bukan hanya label, bukan bendera, bukan takbir, bukan. Tapi kualitas, wasaton. Fungsinya litakunu syuhada 'alan nas. Nggak ada lapal umatan Islamnya. Nah, wasatiyah tadi sudah disinggung oleh Kiai Miftah. Tidak mungkin wasaton kalau tidak cerdas. Kalau ada orang kok moderat, ya pasti orang cerdas, orang pintar, berpendidikan itu. Kalau orang nggak cerdas, nggak mungkin wasaton. Ya, karena kalau radikal itu nggak perlu cerdas. Tinggal Allahu Akbar gitu aja, ya Allah, gampang kan? Takbir, dah gampang kan? Tinggal ngomong gitu aja kok. Orang butuh ngajar, orang butuh sekolah, orang butuh kuliah, orang butuh cerdas, orang butuh hafal Quran, nggak butuh takbir gitu aja, udah selesai. Khilafah, gitu, tinggal gitu aja kok. Nggak pernah bangun sekolah, nggak pernah bangun pesantren, nggak pernah bangun madrasah, nggak pernah bangun masjid, nggak pernah bangun musola, nggak ikut berjuang, nggak ikut berkeringat, apalagi berdarah-darah, ngelawan penjajah atau apa, tahu-tahu khilafah. Apa? Takbir. Artinya apa? Artinya yang ngomong seperti itu orang yang tidak cerdas, alias jawab yang keras, alias nggak ikut berjuang. Masya Allah, Pak yang dari Telkomsel, Kiai Hasyim Asy'ari di penjara Jepang sebulan di Mojokerto. Keluar dari penjara tangan kanannya nggak bisa jalan, nggak bisa apa, nggak bisa gerak. Ditemani oleh Kiai dari Babakan Ciwaringin namanya Kang Solihin waktu itu, masih santri yang sama-sama digebuki juga oleh Jepang. Kang Solihinnya ini, Kiai Zain Mustafa dari Tasikmalaya dipenggal kepalanya, diancol oleh Jepang karena nggak mau menyerahkan hasil panen. Kiai Hamid Rusdi dari Malang diberondong peluru oleh Jepang, sudah menjadi nama jalan Hamid Rusdi, walaupun bukan pahlawan nasional, tapi di Malang sudah nama jalan Kiai Haji Hamid Rusdi. Di Lumajang Kapten Kiai Muhammad Ilyas
di Lumajang. Jadi kiai-kiai banyak korban. Tahu-tahu khilafah, takbir. Abdus Somad juga, UAS itu khilafah itu. Abdus Somad, UAS itu, Ustadz Abdus Somad itu, solusi satu-satu bagi umat Islam adalah khilafah. Saya punya rekamannya itu. Kadang-kadang orang lain nggak ngerti, saya ngerti. Polisi nggak tahu, saya tahu. Nah teman-teman, itulah video seorang pemuka agama yang sungguh sangat nasionalis, tanpa dan di dalam video tersebut sungguh sangat mencerahkan kita semua, di mana ceramah Pak Profesor Kiai Haji Sai Akil Siraj sungguh sangat jelas apa yang beliau sampaikan, dan apa yang beliau sampaikan kepada kita semua sungguh sangat mengedukasi, mencerahkan kita semua. Nah teman-teman, yang saya sampaikan di sini adalah saya melihat bahwa ajaran-ajaran tokoh agama seperti ini sungguh sangat mendamaikan, menyejukkan hati orang yang mendengarkan beliau. Yang saya lihat dari ceramah beliau adalah merupakan ceramah yang sungguh luar biasa. Ya, beliau menyampaikan bahwa bangsa Indonesia itu sebenarnya harus menunjukkan budayanya sendiri, harus menjunjung tinggi budayanya sendiri, tidak ikut-ikutan dengan budaya bangsa lain, ya. Seperti yang diungkapkan oleh beliau bahwa bangsa Indonesia atau budaya bangsa Indonesia lebih mulia daripada budaya bangsa lain. Jadi dengan kata lain, ia sedang mengajarkan untuk menjunjung tinggi, ya, untuk menghargai budaya sendiri. Jadi budaya kita, yaitu budaya bangsa Indonesia, sungguh sangat mulia daripada budaya bangsa lain. Jadi oleh sebab itu kita harus menunjukkan jati diri kita sendiri sebagaimana kita warga negara Indonesia. Sekali lagi, inilah tokoh pemuka agama yang sangat baik. Ajarannya sungguh sangat adem dan tidak menyinggung perasaan agama lain. Ya, saya secara pribadi saya patuh acungkan jempol kepada mereka-mereka yang dimana yang memberikan edukasi bagi setiap kita dan mencerahkan kita dalam hal-hal wawasan kebangsaan. Ada beberapa mereka yang sungguh sangat baik, sungguh sangat elok, di mana ajaran mereka memberikan wawasan yang sungguh luas. Ya, seperti Profesor Quraisy Shihab, ada Profesor Kiai Haji Buya Syakur, ada Ustaz Suparman Abdul Karim, dan juga ada Gus Islah Bahrawi, di mana mereka ini adalah orang-orang atau tokoh agama yang patut kita belajar dari wawasan mereka. Jadi oleh sebab itu saudara, di akhir video ini saya menyampaikan kepada saudara tentang kabar berita sukacita atau good news, yaitu tentang jalan keselamatan dan hidup. Jalan keselamatan dan hidup hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ya, itu sebabnya Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya Yesus Kristus mengatakan bahwa Dia adalah jalan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu saudara percaya kepada Yesus Kristus, maka saudara dan saya dihidupkan dan mendapatkan kehidupan yang kekal dan keselamatan. Di luar Yesus tidak ada
jalan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, keselamatan dan kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu saudara, saya ajak kita semua terima Tuhan Yesus di dalam kehidupan saudara dan saya, supaya saudara dan saya boleh mengalami kehidupan yang kekal. Demikian video saya kali ini, sampai jumpa di video saya selanjutnya saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.